Halo sobat-sobat sekalian, selamat datang di podcast Bincang Santai bersama saya Putri selaku pembawa acara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik nih teman-teman, mengenai MABIS, mahasiswa berbisnis. Bersama dengan narasumber yang tak kalah menariknya, yakni Mbak Mira Febrianti, mahasiswi dari Universitas Trunojoyo Madura, dari program studi agribisnis yang memulai bisnisnya di bidang kecantikan. Oke, langsung saja kita sambut narasumber kita, Mira Febrianti. Halo Kak Mira, selamat datang. Mari silakan duduk. Terima kasih. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin untuk pertama-tama dari Kak Mira bisa nih memperkenalkan dirinya kepada sobat-sobat sekalian yang pastinya juga udah penasaran dengan Kak Mira ini. Oke. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Febrianti, bisa dipanggil Mira. Saya berasal dari Tuban. Saat ini saya menempuh pendidikan program S1 Agribisnis di Universitas Trunojoyo Madura. Saya angkatan 2020. Wah, berarti dari semester 7 nih Kak ya? Iya, betul Kak. Waduh, kalau angkatan 2020 tuh bukannya yang ini gak sih? Kalau kata orang-orang tuh angkatan COVID. Iya, ya betul. Saya angkatan COVID ini Kak. Berarti udah berapa tahun ya kalau online tuh ya? 2 tahunan gak sih? Iya, betul. Kalau sekarang semester 7 berarti juga ngambil mata kuliah skripsi nih Kak ya? Iya. Waduh, selain skripsi nih ada kesibukan apa lagi nih Kak di perkuliahannya? Kebetulan saya mahasiswa kupu-kupu Kak. Jadi setelah matkul saya pulang, setelah matkul saya pulang, seperti itu. Ada ambil mata kuliah lain? Ada, saya masih ngambil 3 mata kuliah wajib. Iya. Yang pertama ada RAB, yang kedua ada Kombis, yang ketiga ada PBK, pengembangan bisnis kecil. Oh, cukup banyak juga ya Kak yang diambil mata kuliahnya ini. Iya, betul Kak. Karena kan Kakak juga mulai bisnis ya, benar ya, di bidang kecantikan. Nah teman-teman, selain mengambil usaha di bidang kecantikan ini, Kak Mira juga ternyata jadwal kuliahnya cukup padat loh teman-teman. Boleh dong Kak sharing-sharing gimana cara Kak Mira dalam memanajemen waktu agar bisa mengimbangi nih antara bisnis, perkuliahan, dan sebagainya nih Kak. Kebetulan di sini saya juga nggak ikut UKM yang diselenggarakan oleh kampus. Jadi saya setelah matkul pulang, setelah matkul pulang, setelah matkul pulang gitu aja Kak. Jadi untuk memanajemen waktunya juga nggak begitu berat bagi saya. Kayak nyiapin tentang apa schedule rundown gitu nggak Kak? Kayak misal list tuh hari ini tuh yang kegiatan yang penting apa aja gitu. Iya, mungkin kalau rundown yang saya buat itu rundown packing. Oh, kayak jadwal pemesanannya gitu. Itu ya. Betul Kak, betul. Biasanya kalau pemesanannya tuh, kalau kan pemesanannya kan dijadwalin ya. Tapi barangnya itu udah ada langsung dengan Kak Mira nggak? Enggak, kebetulan kan saya reseller ya Kak dari Shopee. Saya sendiri reseller dari Shopee. Siapa yang pesan harus menunggu seperti PO dulu, pre-order. Pre-order. Iya, pre-order minimal 3 sampai 4 hari itu insya Allah sudah ready di kosan. Kemudian nih Kak Mira, boleh dong di sharing-sharing ke teman-teman semua gimana awal mula Kak Mira ini bisa memiliki niat untuk membangun bisnis di bidang kecantikan ini. Oke, yang pertama itu saya awalnya nggak begitu tertarik di bidang kecantikan yang saya geluti ini Kak. Iya. Yang pertama itu dari teman saya, kenapa kok saya dinotis gitu, kenapa kok badan saya itu agak cerahan, agak putih gitu, dikira saya suntik putih. Awalnya tuh ada yang ngira sampai seperti itu. Padahal saya nggak suntik putih. Padahal saya cuma memakai produk yang saya jual ini gitu, dan itu belum ada niatan sama sekali buat saya jual. Oh gitu ya awalnya. Iya, awalnya tuh dinotis teman. Mira, kenapa sih kok akhir-akhir ini badan kamu kok agak cerahan gitu awal mula Kak. Kalau boleh tahu nih Kak, produknya itu tentang apa sih Kak? Kecantikan badan kah, muka atau
Boleh dong diperkenalkan ke teman-teman semua. Oke, kebetulan saya juga bawa produknya. Ini nggak promosi ya, ini hanya saya diwawancarai Iya. untuk mengenal lebih lanjut tentang produk apa yang saya jual Iya. gitu. Nah, di sini saya mempunyai 4 produk item yang saya jual. Yang pertama ada body lotion malam, yang kedua ada body lotion siang, yang ketiga ada toner badan. Tonernya itu ada 2 jenis. Yang pertama itu toner kelupas. Toner kelupas itu misal kayak digosok itu nunggu reaksi sekitar 4-5 harian itu baru kelupas, Kak. Itu kulit mirip-mirip eksfoliasi nggak kita. sih? Iya, betul. Betul, Kak. Iya. Eksfoliasi kulit kayak. Yang kedua ada toner biasa. Ini sudah saya buat tester kalau orang-orang di kos itu pengen nyoba. Kalau urutannya nih gimana? Ya, yang pertama kan tadi saya menjelaskan ada 4 item. Yang pertama ada produk HB lotion malam. Yang kedua, mohon maaf saya nggak bawa lotion siangnya. Yang ketiga ada toner. Yang keempat ada sabun. Nah, yang pertama kita menggunakan lotion siang terlebih dahulu. Tergantung kalau kita kerja itu kan kena debu ya, Kak. Iya. Nah, kena debu itu kan pasti polusi-polusi itu kan masuk ke dalam kulit kita. Iya, Nah, tentu. usahakan kalau setelah pulang kerja kita guna ini toner badan ini, ampuh banget buat ngangkat daki, buat ngangkat kotoran, buat nyerahin kulit, itu sangat ampuh sekali. Jadi ini nggak bisa buat wajah ya, Kak? Iya, belum bisa. Oh iya. Emang kadang itu kalau skincare itu kalau buat wajah lebih biasanya ingredientnya lebih ringan nggak Betul, sih, Kak? betul, Kak. Iya. Soalnya wajah kan itu juga sensitif sekali. Iya sih, Iya. benar juga. Kemudian nih Kak Mira, dalam penjualan produk ini gimana sih strategi yang Kak Mira terapkan agar dapat menarik minat pembeli? Kan awalnya tuh pasti nggak langsung kayak banjir orderan nih, pasti Iya, kayak betul. ada masanya sepi seperti itu. Bagaimana nih Kak? Boleh dong sharing-sharing? Oke, menurut saya ya dalam pebisnis Iya. itu ada tiga inti. Itu menurut saya. Yang pertama ada telaten, yang kedua ada niat, dan yang ketiga ada modal. Nah, kalau ketiga-tiganya ini sudah mumpuni ke diri kita, insya Allah kita jalan tuh bisnis kita. Yang pertama niat, yang kedua tekun, yang terakhir modal. Oke, itu tadi ya teman-teman gimana cara kita menjalankan bisnisnya. Buat teman-teman semua yang mau memulai usaha itu jangan ragu, jangan bimbang. Betul, Yang penting yakin ya Kak. Iya, niat. Mm-mm. Kalau boleh tahu nih Kak, bisnis ini udah berlangsung kira-kira udah berapa lama nih Kak? Saya menekuni bisnis saya ini kurang lebih hampir 1 tahun, alhamdulillah. Waduh, cukup lama juga ya. Iya. Berarti kalau dari semester 7 ini udah dari semester 5 nggak sih Kak? Iya, Kak, betul. Udah offline gitu Udah ya? offline ya. Berarti target pasarnya tentang mahasiswa atau bagaimana Kak? Oh enggak, kalau target pasar saya Iya. untuk body lotion ini semua kalangan, di Oh, semua semua kalangan. usia. Iya, semua usia dari usia 19 tahun. Ini juga banyak sekali ibu-ibu yang order di saya mengenai Oh, HB jadi ini. ada ibu-ibunya juga. Iya, betul. Kalau laki-laki kira-kira bagaimana Kak? Bisa juga, Kak. Oh, ini juga Ada buat- juga kok yang order, iya. Laki-laki perempuan beda, tidak membedakan gender. Itu entah laki-laki, itu entah perempuan. Seperti itu. Waduh, keren banget dong Kak. Berarti produknya kalau bisa di semua gender dan juga di kalangan usia di atas 19 tahun. Terus nih Kak, kalau misal promosinya nih pakai platform apa aja Kak? Terus gimana strategi caranya? Oke, kalau dari saya menggunakan 3 platform. Iya. Yang pertama ada Instagram, yang kedua ada WA, dan yang terakhir ada Shopee, by Shopee. Oh, berarti juga udah ada penjualan online-nya Kak? Sudah. Oh, seperti itu. Sistemnya kalau yang mau keep di WA juga bisa, kalau mau keep di Shopee lewat Shopee juga bisa. Kebetulan alhamdulillah followers saya juga sudah banyak, jadi memudahkan saya untuk Berjualan. ya lebih Kalau giat promosi. sistem gitu di aja. Shopee itu gimana Kak? Kalau misal PO itu gimana? Ya itu di keterangannya saya tulis saja, saya Oh, catat seperti pre-order. Kalau di Shopee kan pre-order minimal 7 hari ya, Kak. Iya. Oh, jadi ada kalau misal dari penjual nih melebihi dari 7 hari, pernah nggak Kak Mira seperti itu? Pernah, itu dikarenakan overload dari Shopee-nya. Misal kayak 12, 11 itu kan pasti Banjir iya orderan. banjir orderan. Nah, Iya. itu pasti overload dari pihak resellernya saya. Terus kalau mengatasinya seperti apa Kak? Saya
ngecat di platform Shopee itu di meminta bantuan dari Iya, CS-nya itu betul. ya, customer service-nya. betul. Seperti itu ya teman-teman, untuk strateginya kita bisa untuk promosi secara online. Lewat face to face juga bisa ya Kak? Bisa, Pernah Kak. mendatangi promosi secara langsung? Pernah, kebetulan alhamdulillah kemarin saya dapat orderan dari Warlock Maduranya. Oh iya. Saya mendatangi ke perumahan yang Polres masuk itu, perumahan TNI. Nah, itu kebetulan saya dapat orderan di sana, Kak. Jadi saya menjelaskan secara langsung produk yang saya jual, mengasih testi, juga tester seperti ini. Iya. Ya. Terus menjelaskan satu persatu produk, item, dan ingredients dan cara penggunaannya seperti itu. Kemudian dari ini Kak yang udah membeli nih, testinya tuh bagaimana sih Kak? Apa teksturnya ini seperti apa? Begitu. Testinya tuh sangat banyak banget. Misal Kak Putri mau mengecek, itu ada di sorotan IG saya. Nah, untuk teksturnya, tekstur dari HB yang saya jual ini sendiri, saya buka ya biar Kak Putri tahu dan pemirsa nanti juga tahu. Tekstur dari body lotion ini sangat kental, wangi. Nah, mungkin Kak Putrinya mau cium. Harum ya. Iya, harum. Untuk teksturnya sendiri kayak gini Kak. Teksturnya sendiri ini sangat kental Kak. Iya. Sangat kental, sangat mudah sekali di blend di kulit. Oh, mudah menyerap ya Iya, Kak? betul. Mudah menyerap sekali HB saya ini. Nah, kalau pemakaiannya itu yang pertama itu harus menggunakan toner terlebih dahulu kalau malam. Ada urutannya Iya, ya. yang sudah saya jelaskan seperti tadi di awal tag. Teksturnya nih cocok untuk semua jenis kulit nggak sih Kak? Betul. Pernah ada komplain nggak Kak dari pelanggan gitu? Saya berjualan ini pernah ada 2 orang itu komplain tekstur kulit kita itu kan berbeda-beda ya Kak kinerja. Iya, Nah, benar banget. semisal di saya habis 2 pot wadah seperti ini udah putih. Nah, di Kakak habis 3 pot, 4 pot belum putih. Itu kan tergantung tekstur dari Kulit kulit. masing-masing. Iya, betul. Nah, itu saya pernah dikomplain kenapa kok di mbaknya ini dua pot botol itu udah bersih, sedangkan aku 3 pot botol kok belum, seperti itu. Komplainnya cuma seperti itu sih Kak. Kayak gitu kan tergantung tekstur kulit ke diri kita masing-masing lagi. Iya, tergantung diri masing-masing ya. Iya, betul. Nih Kak, kemudian untuk manfaatnya sendiri saya masih agak penasaran nih. Kalau boleh tahu manfaat perbedaan dari HB sama toner tuh seperti apa ya Kak Mira? Dari kedua produk ini memiliki manfaat yang berbeda-beda Kak. Iya. Dan fokus yang berbeda-beda. Untuk yang pertama ada HB. HB ini ingredientsnya sangat bagus sekali buat kulit. Berkualitas ya. Berkualitas, betul. Dapat mencerahkan dalam waktu kurang lebih 10 hari. Itu kalau cocok ya waktu itu. Iya. Kalau enggak ya Mungkin mungkin agak sedikit lama. iya, naik tonnya sedikit lama. Nah, untuk kegunaannya yang pertama ada menghilangkan bekas luka, yang kedua mencerahkan, yang ketiga ada memudarkan flek-flek hitam yang ada di kulit. Dari beberapa manfaat yang ada di HB ini, kita terfokuskan untuk mencerahkan, gitu Kak. Nah, untuk yang toner, manfaatnya yang pertama itu ada menghilangkan daki juga, membersihkan kulit. Yang ketiga memudarkan bekas luka juga apabila teratur dalam pemakaian nih. Ada notisnya, teratur dalam pemakaian. Harus konsisten Betul, ya Kak. harus konsisten. Yang ketiga ada juga bisa mencerahkan juga toner ini. Gitu. Nih teman-teman, banyak juga kegunaan dari produk Kak Mira ini. Mungkin yang penasaran, kepo-kepo tentang produknya Kak Mira bisa ya klik link di bawah ini. Langsung. Oke nih Kak, kan bisnis ini udah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Betul. Ada nggak sih Kak suka duka yang dialami oleh Kak Mira dalam menjalankan bisnis ini? Apa jangan-jangan banyak sukanya? Apa banyak dukanya? Oke, kalau menurut saya lebih banyak sukanya Kak. Oh, iya.
Karena saya menggeluti bisnis ini juga termasuk hobi ya, di kecantikan. Saya juga hobi banget. Nah, kalau dukanya itu mungkin bagi saya ada yang keep dulu nih. Kendala modal juga Kak dari saya. Ada yang keep tapi nggak diambil gitu. Jadi kan uang nggak bisa muter tuh Kak. Oh iya, akhirnya keuangannya nggak berjalan Iya, dengan nggak baik. teratur, iya, nggak berjalan dengan baik. Nah, untuk harga habis sendiri kan ini juga pricey, Iya. juga pricey. Nah, apabila kalau yang memesan tadi nggak diambil, otomatis kan uang macet Kak. Iya. Betul. Nah, seperti itu. Suka dukanya mungkin seperti itu sih Kak. Tapi lebih banyak dukanya. Lebih banyak sukanya. Maaf ya teman-teman. Iya. Gitu. Oke nih Kak, kalau terkait rintangan-rintangan yang dihadapi, karena kan dalam menjalankan usaha tentu aja nggak mungkin mulus terus nih, nggak mungkin sesuai target kita. Pernah nggak sih Kak mengalami rintangan yang sekiranya sulit banget untuk dihadapi? Oke. Mungkin dari sejauh ini kalau rintangan itu mungkin seperti itu tadi Kak, overload dalam pengemasan dari pihak Shopee-nya. Yang kedua itu mungkin dari saya dan customer mau COD itu saya menunggu lebih dari kurang 1,5 jam. Itu saya pernah loh Kak, saya menunggu 1,5 jam di pertigaan jalan rumah saya. Ya nggak terlalu jauh juga nggak terlalu dekat, tapi itu kan malam ya Kak. Iya. Nah, dari jam 8 sampai jam setengah 10 malam. Oh jadi itu kalau COD kita dari kameranya tidak datang langsung ke rumahnya, tapi di tempat mana gitu Iya, ya? bisa kalau mau datang ke rumah saya bisa saya Sherlock, tapi kan kebanyakan customer itu kan ngambil jalan tengah Kak. Iya, Dari rumah dan dari rumah beliau, seperti itu. Jadi nggak terlalu jauh. Iya, ngambil di tengah-tengah gitu. Iya benar juga. Dukanya seperti itu sih Kak, rintangannya. Kita itu harus panas-panasan COD. Pengirimannya juga nggak teratur kalau overload dari Shopee-nya. Seperti itu rintangan-rintangan yang saya hadapi selama memulai bisnis ini. Oke nih Kak, kemudian nih pernah nggak sih Kak di satu titik mengalami titik jenuh di suatu waktu, merasa jenuh nih dengan kondisi jualan yang mungkin tidak sesuai target atau seperti apa, sampai akhirnya memutuskan nggak mau lanjut. Pernah nggak sih Kak seperti itu? Oke, mungkin itu kembali lagi ke niat ya Kak. Kalau kita niat, kalau kita mempunyai pemikiran kita bisa gitu, pasti bisa. Untuk memulai bisnis ini tuh memang ada titik jenuhnya. Misal kita setiap hari itu harus mengadakan promosi di platform-platform kita seperti IG, WA, kita harus setiap hari update snap terkait penjualan, terkait testi. Nah, fungsi dari testi itu Kak, fungsi dari testi itu biar customer kita itu tergiur dengan testi-testi yang customer saya juga yang telah menggunakan ini dan mendapatkan hasil. Nah, itu kan kita harus membuat snap sampai titik-titik itu. Nah, mungkin itu titik jenuhnya mungkin di situ. Kita harus membuat snapgram di IG ataupun di WA itu sampai titik gitu. Kayak all shop kayak biasanya gitu Kak. Iya sih. Mungkin seperti itu titik jenuhnya. Tapi kalau menurut saya dalam berbisnis itu memang harus setiap hari posting. Harus rajin ya. Iya, konsisten. setiap hari posting, setiap hari konsisten. Kita harus mengasih tahu kepada seluruh dunia kalau produk kita ini memang benar-benar bagus. Seperti itu. Oke nih, keren banget ya bisnis dari Kak Mira ini. Terakhir nih Kak, mungkin ada yang ingin disampaikan pesan-pesan untuk teman-teman atau sobat-sobat yang menonton acara ini. Mungkin dari sobat-sobat semua ada yang baru memulai usahanya nih, terus ada keraguan, mulai nggak ya, nggak ada modal, nggak ada relasi. Boleh dong Kak sharing-sharing untuk pesan-pesannya? Oke, mungkin dari saya sendiri ini kan saya juga mahasiswa kupu-kupu. Nggak begitu banyak relasi yang saya dapatkan dari perkuliahan kampus. Dari habis matkul saya pulang ke kos, habis matkul saya pulang ke kos, seperti itu terus. Nah, mungkin tips dari saya yang pertama itu harus niat. Tanamkan ke diri sendiri niat. Kita niat berjualan buat apa? Buat bantu orang tua, meringankan beban orang tua, buat tambah uang jajan, buat tambah uang skincare kita biar bisa beli sendiri, nggak bergantung ke orang tua. Itu. Nah, yang kedua konsisten. Ada yang beli, nggak ada yang beli, kita harus konsisten setiap hari posting jualan kita. Rezeki kan sudah ada yang ngatur ya Kak. Iya.
Nah, mungkin itu 1 hari 2 hari nyantol 1 barang, seminggu nyantol 1 barang, itu nggak apa-apa. Soalnya kita baru mau naik tangga. Iya. Tangga kan kita banyak sekali tangga-tangga yang harus kita lewati, Harus seperti itu. usaha. Betul. Dan yang ketiga memang harus punya modal, Kak. Iya. Nah, kalau kita kulaan pasti kan harus membutuhkan Ada modal. Betul. Nah, dari modal itu kita bisa tuh kalau udah ada niat, sisihkan uang bulanan dari orang tua. Sisihkan bulanan uang dari orang tua, kita buat modal. Misal 1,5 juta nih. Kita sisihkan katakanlah 250.000. Nah, itu bisa kok kita kulaan satu HB ini. Nah, nanti kan itu uangnya jadi panjang. Iya. Seperti itu. Kita nggak boleh lengah. Tips dari saya yang penting itu niat yang bagus, insya Allah pasti berkah. Oke sobat sekalian, itu tadi merupakan sharing-sharing bersama dengan Kak Mira yang menggeluti bisnis di bidang kecantikan. Buat sobat-sobat semua yang saat ini sedang memulai bisnisnya, jangan takut dan jangan ragu untuk memulai. Setiap bisnis itu pasti ada rintangannya ya guys, pasti ada kesulitannya. Hal tersebut kembali kepada diri sendiri, bagaimana kita bisa tekun, konsisten, dan juga giat dalam menjalani bisnis itu. Hasil nggak akan pernah mengkhianati usaha. Oke, anyways Kak Mira, terima kasih karena sudah menemani kami dalam podcast hari ini. Sharing pengalamannya keren banget. Sukses terus ya Kak untuk produknya ke depannya. Oke Sobat UTM, sobat-sobat sekalian semua, sekian perbincangan santai kita pada kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya selaku pembawa acara Putri pamit undur diri. Sampai jumpa. Dah.